Siniar Museum, bersama museum kita luhurkan budaya. Kembali ke Kang Irman sama Kang Epo, tadi kita sedang bahas tentang Hari Juang Siliwangi. Ke Kang Irman dulu nih. Kang Irman udah banyak buku yang ditulis Kang Irman. Ada nggak dari sekian banyak buku itu yang menceritakan ada kaitannya atau dengan Hari Juang Siliwangi? Buku saya biasanya runutannya kronik ya. Jadi kronik dari mulai zaman purba VOC, kemudian ada zaman Jepang, ada Belanda, Jepang, ada juga perjuangan. Jadi biasanya untuk kronik di Perang Bojong Kokosan memang pada masa awal-awal kemerdekaan. Jadi sebetulnya masyarakat Sukabumi di awal kemerdekaan mengalami fase guncangan dulu sebetulnya. Yang pertama adalah ketika dia melakukan perebutan kekuasaan awal, karena ternyata Sukabumi
waktu itu tidak diberikan kekuasaan dari Jepang. Ketika kedudukan Jepang. Betul. Jadi harus merebut dulu dengan otomatis ada sebuah benturan dulu dengan Jepang yang sangat keras. Nah, cuma memang salah satu hikmahnya adalah ketika di zaman Belanda mungkin banyak yang dididik ya secara pendidikan Eropa, sementara di zaman Jepang dididik kemiliteran. Jadi ya ketika misalkan Edi Sukardi dididik di peta seperti itu menjadi perwira-perwira yang cukup tangguh dari Sukabumi. Terbukti banyaknya aktivitas pembentukan kemiliteran ya dari mulai peta. Terus. Betul. Makanya ketika perang Bojong Kokosan untuk mengorganisir massa untuk melakukan penyerangan terhadap pihak Inggris saat itu memang tidak sulit seperti itu. Jadi orang dengan berbondong-bondong memang ingin berperang gitu. Jadi ada mungkin misalnya dari unsur Islam mereka merasa ini kemerdekaan ini sebagai jihad. Kemudian dari unsur non-Muslim mereka merasa ini adalah jiwa kebangsaan yang terpanggil untuk segera memerangi penjajahan yang sudah lama. Jadi memang ini semacam puncak dari kekesalan masyarakat gitu. Dimana ini satu momentum yang benar-benar harus diselamatkan. Nah itulah sebetulnya kunci dari Bojong Kokosan itu. Jadi ketika satu momen proklamasi itu sudah gaungnya kemana-mana, sementara tiba-tiba ada pihak yang akan mungkin menghancurkan, mengkerdilkan ya. Juga seperti. Kira-kira begitu Kang Lalan? Ya, Kang Kepo gimana nih? Kita sudah beberapa kali tadi melaksanakan Hari Juang. Nah kira-kira Hari Juang, sebentar lagi Hari Juang nih. Kita bikin kegiatan lagi, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Menurut Kang Gepo di Hari Juang yang akan datang, apa yang harus lebih kita tonjolkan untuk masyarakat? Mungkin Hari Juang 2 tahun ini ya menjelang lah, karena memang ada si corona tadi COVID-19 maka jadi agak keterbatasan. Tapi yang terpenting menurut saya adalah pertama peran pemerintah daerah untuk mempublis bahwa di Bojong Kokosan ini terjadi satu peristiwa yang heroik gitu. Dan ini membuktikan bahwa masyarakat Sukabumi itu lain masyarakat logo kuya gitu. Ada letoy gitu. Jadi ngarayap bersuara kuda lain kuda. Jadi masyarakat Sukabumi adalah kultur yang memang mereka tadi secara kalau ngomong pekerja keras struggle. Jadi dan fighter gitu sebagai petarung gitu. Nah setelah kita merasakan kenikmatan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan, justru Sukabumi melempem gitu. Jarak ke ibu kota deket, dan kita punya segalanya. Tapi tadi gitu, karena menurut kalau saya boleh baca kutipan lah, ini kutipan dari Soekarno. Jangan melihat masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya ketika minimal tadi kita menghargai bahwa satu peristiwa ini adalah sebagai pembuktian masyarakat Sukabumi yang tadi ikut mempertahankan NKRI. Ini pembuktian bahwa masyarakat Sukabumi itu bukan masyarakat yang tadi karena lila yang dijajah tadi telah di perkebunan gitu. Jadi kita tuh memang masyarakat pejuang gitu. Nah hari ini momen 9 Desember harusnya menjadi kepentingan bersama para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Saling ngarojong. Di Timulai desa. Jadi ada himbauan ke masyarakatnya loh tadi lah ngomong parade rakyat ya Kang Irman ya. Betul. Jadi parade rakyat. Jadi di setiap kecamatan itu dirayakan. Walaupun secara seremonial titik pusatnya itu adalah di Palagan. Gitu. Jadi kabayang tuh lamun anu upacarana misalkan tadi TNI itu memang pasti supporting ya, tapi lamun acarana misalkan anu datangna linmas 8 kecamatan di dapil kita di wilayah kita di utara linmas unggul ya, dengan misalkan tadi ada yang dari tadi kalau mau didandanin gitu ya,
dari Hizbullah, dari ya gimana sih parade rakyat. Ya. Artinya kita harus punya rasa kebanggaan gitu. Dan lebih terkonsep misalkan kalau Kang Iman dengan renaktornya. Ya, kalau itu ya renaktor. Tapi di sisi lain si masyarakat juga memang ada andil besar bahwa Palagan 9 Desember itu sebagai memang hari perjuangan bagi masyarakat Sukabumi gitu. Nah mungkin itulah jadi dengan keterbatasan yang hari ini kita dengan COVID-nya, tapi tidak melunturkan semangat kita hikmah di hari juang. Untuk hari juang tetap harus dilaksanakan dengan cara apapun. Amin. Walaupun kita hanya cuma 11 orang di depan patung gitu sambil nangis-nangis malam-malam gitu. Ya. Itu renungan malam. Jadi kita tetap terus mempertahankan hari juang, Kang, ya. Intinya itu seperti itu. Kang Irman, tadi sempat disinggung Kang Irman bahwa kita perlu mengadakan kajian khusus tentang hari juang. Nah, untuk melaksanakan itu, untuk berkegiatan itu, kira-kira apa yang harus kita persiapkan ke kajian-kajian tentang hari juang ini? Mengingat beberapa dokumen sebetulnya sudah ada, tapi kita harus lakukan penggalian dan kelengkapannya kita lengkapi lagi. Maka kita harus memang menghubungi beberapa pihak yang memang saat itu terlibat ya. Contohnya ada LVRI, KPPS, kemudian ada Paguyuban Pasundan, mungkin ke Kodam gitu. Jadi kita mapping ya? Mapping seperti itu. Tapi jangan lupa kita perlu juga akademisi yang terutama mendukung itu. Misalkan kayak Profesor Riza ya, Dina Putra, itu beliau pernah menulis dan menganjurkan sebenarnya dalam tulisannya untuk menjadi sebuah hari nasional. Jadi itu sangat-sangat kuat sekali. Jadi saya kira itu yang paling utama. Kemudian ada riset mengenai referensi. Karena jangan salah, Hari Juang itu ada bukunya yang dikeluarkan oleh Pak Edi. Judulnya Hari Juang. Hari Juang. Itu saya baru tahu nih kayaknya. Kalau saya sih udah baca. Nah, judulnya Hari Juang. Hari Juang. Jadi di situ semua tercantum. Itu makanya dibuat ketika penetapan tahun berapa? Pasca penetapan mungkin setahun 2005 lah ya. 2005. Ya sekitar itu. Jadi memang kenapa Pak Edi membuat itu? Karena beliau ingin menyimpan beberapa arsip, termasuk beberapa dukungan orang-orang. Jadi ternyata banyak pihak yang mendukung mengenai masalah Hari Juang tersebut. Jadi ini bukan sebuah upaya internal lah. Jadi beberapa pihak, beberapa jenderal juga ternyata mendukung hal tersebut kan. Dan ternyata Pak Edi ini luar biasa, Kang. Ketika dia menetapkan peristiwa Bojongkosan sebagai Hari Juang, maksudnya bukan menetapkan, mengajukan sebagai Hari Juang Siliwangi, ternyata tadi beliau itu mendokumentasikannya dalam bentuk buku yang dia tulis, ada termasuk buku tentang perang konvoy itu. Betul. Nah ini tahapan-tahapan seperti apa, Kang Irman, yang harus kita lakukan agar Hari Juang ini tadi kajian harus kita laksanakan, udah pastilah. Betul. Semoga mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya. Betul. Nah, tahapan-tahapan untuk ini atau ini ditetapkan kembali atau gimana bahasanya direkonduksi ini penetapannya supaya bukti dokumen itu ada, Kang Irman, dan menjadi acuan semua masalah pihak-pihak terkait gitu. Betul. Jadi pertama memang perlunya untuk menemukan kembali dokumen, karena di dokumen kan seperti tadi saya jelaskan itu jelas ada instruksi kepada semua wali kota dan bupati. Nah itu seandainya memungkinkan kita minta mendorong pihak Pemprov untuk melakukan instruksi ulang, jadi semacam refreshment. Nah untuk melakukan misalkan peringatan di semua daerah, dan nanti sifatnya kalau bisa bahasa kita itu cascading, jadi ke bawah terus ke kecamatan, kemudian sampai ke desa, sampai RT seperti itu. Nah kalau itu sudah berjalan, jadi kalau bahasa ini mah wadahna heula gitu. Wadahna heula dijieun gitu ya. Nanti eusina mah menyusul. Jadi kalau sudah dibuat aturannya, orang kan paling tidak melakukan dulu. Iya. Nah, nanti tergugah paling tidak. Kontennya kata Bang Gepul tadi
nanti orang-orang kayak Hizbullah semua itu kan konten ya, kontennya akan menyusul seperti itu. Jadi diwajibkan dulu sebetulnya itu ya, itu kuncinya. Ya seperti kita membuat acara siniar ini, kalau siniar kalau di bahasa gaul sekarang podcast namanya. Betul. Tapi saya lebih ke siniar, lebih senang bahasanya siniar gitu. Nah ini awal Kang Irman, ini episode pertama Kang Ipul ini. Jadi kita masih raba-raba, saya juga masih banyak grogi. Termasuk para kru, tapi luar biasa. Hari pertama, episode pertama tadi ada Bukabi juga menghadiri. Nah ini menjadi wadah juga Kang Irman ini maksudnya. Betul. Wadah ini menjadi istilahnya tadi konten-konten tentang Hari Juang dan lain. Mungkin ini menjadi pemersatu juga antar komunitas yang tahu bagaimana komunitas kita di Sukabumi. Nah kembali ke Kang Ipul nih, terkait komunitas yang biasanya ikut serta dalam memperingati Hari Juang Siliwangi. Nah untuk Hari Juang Siliwangi ke depan kira-kira maksud respon komunitas atau kans komunitas terhadap Hari Juang ke depan kira-kira seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan terhadap komunitas-komunitas di sekitar kita? Memang sih kalau menurut kita saya sih ngomong tidak hanya sebatas tadi yang komunitas ini, ngomong masyarakat Sukabumi gitu. Kalaupun memang mereka ada di komunitas apapun, ketika ngomong Hari Juang Siliwangi, yuk nggak hiji gitunya. Nah, jadi dikesampingkan apapun bentuk dan tadi warna dan tujuan segala macam, tapi ketika Hari Juang memang kita mengajak mereka untuk selalu bersama-sama gitu. Ya karena saya berpikirnya begini, kenapa saya mempertanyakan itu kan di Sukabumi gitu yang istilahnya banyak komunitas, banyak ini seolah-olah tercerai-berai gitu ya. Bahkan Kang Irman ini makanya jadi kalau justru ini kan menjadi sarana Hari Juang ini menjadi sarana gitu, menjadi sarana dalam rangka tadi kalau ngomong persatuan dan kesatuan, maka inilah gitu sarana itu di tanggal 9 Desember. Jadi ada kepentingan apapun ini mesti dikesampingkan dulu gitu, karena dengan apapun kita minimal dengan seremonial melaksanakan Hari Juang di tanggal 9, artinya kita sudah menghargai para pahlawan gitu. Betul. Artinya kita bisa hari ini bebas ngawangkong kio, ngopi ngarokok kan berkat jasa mereka. Jadi kalau ngomong itu sebenarnya naon anu dipaributkeun gitu kan itu. Tapi itu kenyataan sih. Oh iya, memang kenyataan. Jadi mudah-mudahan Kang Irman ketika ini Hari Juang ini menjadi momentum baru untuk kita mempersatukan komunitas-komunitas yang tadi tercerai-berai gitu. Mudah-mudahan jadi wadah juga gitu. Ya, amin. Dan tentunya acara kayak gini kan ini juga kekinian lah, tidak all tidak old fashion. Walaupun kita sudah all. Wah, kalau saya masih muda Pak. Milenial lah. Kalau kita kolonial. Jadi mudah-mudahan acara siniar museum ini kan menjadi satu edukasi ataupun informasi yang bisa diberikan kepada kaum kaum milenial, karena kalau hari ini tadi bicara sejarah hanya sebatas oral, ngantuk kan. Betul. Ya. Jadi anak-anak hari ini kan lebih tadi itu ya, karena digitalisasi itu ternyata media sangat berpengaruh besar. Jadi lamun ka dieu ka museum ka hotel kursakanan kalau wae. Jadi tuduh nu ngadengkeun kayak gitu. Tapi minimal dengan ada gini ini di-share di media sosial. Karena ternyata saya kemarin baca itu fenomena media sosial hari ini bisa mengalahkan media massa. Kalau dulu kan media massa yang memegang kunci kunci informasi dari digital itu. Kalau dulu ada bahasa siapa yang bisa mengendalikan media massa, maka dia akan mengendalikan dunia. Kalau hari ini dibalik ya. Medsos. Jadi media sosial justru lebih pengaruhnya lebih besar gitu. Artinya kita juga harus mesti siap gitu artinya menyongsong itu dampak itu. Iya. Artinya jarum jam itu kan selalu maju tidak mundur gitu. Tetapi kalau bicara sejarah
kita tetap mesti melihat ke belakang sebagai tadi cerminan gitu, bahwa kita hari ini bisa merasakan nikmatnya menghirup udara segar dan lain sebagainya. Itu tetap itu adalah ada jasa yang tidak boleh kita lupakan. Tidak, seperti kata Soekarno bilang, ya, jas merah. Itu kan. Nah, ya, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan ini menjadi momentum Hari Juang Siliwangi yang akan datang, dan kajian itu sangat penting Kang ya. Betul. Tentang Hari Juang Siliwangi, tahapan-tahapannya sudah kita bicarakan, bagaimana prosesnya. Nah sebenarnya tadi saya ingin melibatkan Kang Heri yang dari Kumis Baplang. Jauh ini tahun 2014 dia yang istilahnya 2013 lah. 2013 dia berjibaku memperjuangkan sampai Pangdam Siliwangi hadir di Museum Palagan Bojongkosan. Nah mudah-mudahan bagaimana ke depan kita harus bisa lebih ini, misalkan Kang mendatangkan Pak Gubernur misalkan betul, gitu. Betul. Selain tadi kemarin kita sudah Pangdam Siliwangi Kang, misalkan Pak Gubernur juga hadir dan pihak-pihak terkait yang lainnya. Nah Kang Irman, kita pernah bikin Kang Irman pernah menulis perang panjang. Apa di perang panjang ini ada kaitannya dengan ada tulisan-tulisan tentang Hari Juang atau yang terkait dengan Hari Juang? Yang jelas sudah pasti peristiwa Bojongkosannya, misalkan ada yang tidak saya baca yang berkaitan dengan Hari Juang gitu. Sebetulnya di situ kan lebih ke peristiwanya kan. Tapi memang ada makna peristiwa yang kita sampaikan di situ juga, karena satu hal ya itu keberanian yang kita ungkap sebetulnya. Jadi banyak hal yang misalkan seperti saya ceritakan, ada kisah ketika perang konvoy kedua di daerah Padalarang, ternyata ini ada pejuang wanita yang membawa kepalanya pasukan nikah, kepala yang sudah ditebas. Nah itu kan luar biasa gitu, dan hal-hal begitu memang belum terungkap gitu ya. Jadi nanti kita coba. Nah ini yang menjadi untold story itu. Betul itu yang untold story di situ. Dan di satu sisi kan patung yang di bawah wanita itu jangan-jangan itu. Mungkin gitu. Tapi ada namanya. Nanti saya sampaikan. Dan Nasution sendiri mengetahui itu. Jadi bukan abal-abal gitu. Seorang jenderal juga mengetahui hal itu. Jadi kalau dilihat keberaniannya luar biasa sekali, sehingga memang maknanya bagi Hari Juang Siliwangi itu betul-betul, karena kan Siliwangi juga seorang tokoh yang memang dihormati di kita gitu. Keberaniannya dan sebagainya, dan itu menjadi simbol saya kira seluruh Jawa Barat lah, dengan Banten juga saat itu. Jadi itu mungkin yang nantinya bisa kita dorong kembali Bang Gepul untuk siap. Ini bisa diangkat lagi gitu. Kebetulan saya tidak bisa lama nih Bapak Wawan. Iya, saya dari tadi menahan-nahan Kang Irman supaya lupa ingatan sedikit. Tapi Kang Ibu, karena Kang Irman masih banyak tugas lain, kerjaan lain, Kang Irman ini masih banyak waktu lah. Ya kita bisa ketemu lagi atau kita bikin kegiatan lagi Kang Irman podcast bersama komunitas di bawah Kang Irman yang dikelola Dapuran Kipahare yang selama ini Museum Palagan Bojongkosan selalu bekerja sama. Tapi sebenarnya bukan sekedar ke Dapuran Kipahare, banyak yang lain juga. Karena kolaborasi. Jadi kita Museum Bojongkosan ini menjadi museum istilahnya posisinya sebagai independen gitu ya, tidak memihak salah satu komunitas. Walaupun Kang Gepul dengan komunitas kaki daunnya ada di Palagan, misalkan seolah-olah nanti kalau memihak bisa disomasi. Saya takut ada yang somasi lagi gitu Kang Irman, karena ini menjadi membuat saya kaget gitu. Ada teman sendiri yang mensomasi saya, nggak tahu apa-apa gitu. Padahal saya mencoba merangkul sebenarnya Kang Irman, merangkul komunitas-komunitas gitu, supaya tadi ini wadah kita, yuk kita bangun sama-sama gitu. Nah termasuk podcast ini mudah-mudahan jadi wadah semua komunitas, semua pihak gitu bisa berkolaborasi intinya. Mangga Kang Irman, kalau terima kasih Bang Gepul. Siap, saya pamit dulu ya. Terima kasih.
Sementara Kang Irman nggak ada, kita lanjut dulu Kang. Enggak. Atau ada Pak Jajang nanti yang bisa Ya nanti gabung? ada Pak Jajang untuk menggantikan Kang Irman. Minimal untuk acara persiapan. Ya, tadi sebenarnya Kang Irman ini sudah membahas tentang ini Kang, tentang apa yang harus kita lakukan tentang Hari Juang Siliwangi. Tadi poinnya adalah kajian ya. Intinya kajian. Nah menurut Akang kudu kumaha ya kajian teh kurang teh gitu. Memang kajian sangat penting ya, apalagi yang tadi, karena ketika menetapkan sesuatu apalagi kaitan dengan sejarah kan tidak berdasarkan asumsi. Beda kalau misalkan tadi kita nulis cerpen lah atau apa gitu. Tapi kalau ngomong sejarah maka bukti otentik Ya, data, by data ya. By data. Jadi kajian sangat diperlukan karena mungkin ini juga akan bisa menjadi pertimbangan untuk usulan kita ke pemerintah daerah ketika menetapkan tanggal 11 sebagai hari juang ya di Sukabumi minimal lah tadi. Menurut saya sih kalau di kaki daun pasti mendukung lah. Dan kaki daun kan dari dulu kita terbuka, siapapun masuk ke Palagan ketika memang tadi bicara nasionalisme, persatuan, ayo bareng-bareng gitu. Ya. Nah, bicara komunitas lagi kan kaki daun nih. Apa yang akan lakukan di atau komunitas kaki daun di hari juang yang akan datang yang berbeda dari hari juang sebelumnya. Ya mungkin selain kajian nih, nanti akan misalkan ikut dalam timnya Kang Irman untuk istilahnya melakukan kajian atau bukan bahasanya bukan terlalu akademisi gitu ya, yang tadi pasti akan melibatkan akademisi juga, istilahnya kita memastikan lagi sebenarnya kan tentang penetapan hari juang ini, bukan soal istilahnya kajian saja gitu. Ya kalau bicara rutinitas 9 Desember kan malamnya kita pasti ada kemah juang yang diisi oleh salah satunya adalah renungan malam. Itu bagaimana kita membangkitkan nurani yang hadir untuk mencintai tadi NKRI, terus tidak lupa pada jasa para pahlawannya. Mungkin kalau yang pas ini saya belum koordinasi apakah masih dibatasi atau tidak gitu. Nah itu. Karena seolah-olah misalkan kalau ini PPKM ini levelnya menurun lah. Ya tiga misalkan. Kalau 2 kan kemarin sudah mulai renggang ya. Tapi kalau kembali lagi ke 3 yaitu tadi. Ya kalau misalkan kita dikasih kelonggaran, apa yang kita harus. Ya tetap kalau seremonial upacara mesti ada lah ya, walaupun misalkan dalam skala kecil kita melibatkan koramil gitu, tidak ke kodim karena tadi keterbatasan tadi lah dengan aturan. Tapi kalau untuk yang para komunitas mungkin kita akan kita informasikan lah dengan komunitas apapun. Kita bikin apa gitu ya? Iya, kita bikin apa lah pembeda dari hari juang sebelumnya gitu. Pak Jajang bisa on air. Pak Jajang bisa ada di. Tapi kayak gini sebenarnya sih ini akan lebih menarik sebenarnya acara-acara kayak gini karena ketika kita bisa dimasukkan di media sosial ini orang akan lebih banyak gitu. Kalau hari ini kan kenapa misalkan orang kadang kala mereka karena ketidaktahuan gitu, karena ketidaktahuan tentang hari juang ini. Iya. Kan kita terbatas. Orang Sukabumi apakah ada muloknya kan enggak juga. Nah, itu minimal salah satu misalkan tadi dari hasil kajian tanggal 9 itu minimal masuk di mulok lah. Kalau sudah ditetapkan misalkan oleh pemerintah daerah dalam hal apapun ya nanti tanggal 9 itu. Nah, salah satunya misalkan outputnya ini harus dijadikan tadi mulok muatan lokal dalam misalkan kesejarahan untuk misalkan di daerah Sukabumi saja dulu ya. Sukabumi saja dulu gitu. Misalnya setingkat SD dulu ya untuk coba menggugah kembali tentang Hari Juang Siliwangi. Nah, sebenarnya masih banyak PR nih Kang tentang Hari Juang Siliwangi ini, selain tadi bagaimana kita mempersatukan komunitas di dalam momentum Hari Juang, kita membuat kajian yang akhirnya nanti terdapat leading sektor yang bisa, karena
kalau setiap kegiatan tidak istilahnya tidak terlepas dari soal pembiayaan sebenarnya gitu kan. Yang selama ini tapi alhamdulillah komunitas walaupun tanpa biaya istilahnya dari dulu komunitas kaki daung, kumis baplang dan banyak komunitas lainnya dengan ikhlasnya untuk istilahnya memperingati Hari Juang Siliwangi. Nah, tentang Hari Juang Siliwangi ini menjadi istilahnya kontroversi kan. Kontroversinya ini yang membesarkan Jawa Barat, Banten ada juga tentang Hari Juang Kartika. Ya, nah, selalu menjadi permasalahan itu bersamaan, seolah-olah bersamaan dalam satu bulan itu. Gimana soal kaitan dengan Hari Juang Kartika? Ya, karena kalau ngomong TNI hari ini mereka sudah yang tadi, jadi sudah punya hari lahirnya yaitu Hari Kartika. Kalau ngomong Siliwangi maka seolah-olah ini hanya skupnya tadi Jawa Barat lah. Ya. Yang dulu masih sama Banten. Jadi kalau ngomong ya ke TNI secara institusi mereka nggak bisa. Jadi lebih mementingkan Hari Juang Kartika. Lebih mementingkan Hari Juang Kartika. Lebih itu ya. Karena sifatnya nasional mungkin ya. Jadi kalau misalkan Hari Juang Siliwangi ini masih dianggap yang tadi mulok gitu, jadi muatan lokal. Padahal kan menurut kita sama saja. Ya. Artinya bingkainya itu kan dalam bingkai kita merajut tadi persatuan dan kesatuan, bingkainya NKRI gitu. Ya. Bukan ingin misalkan tadi menunjukkan heroisme Sukabumi atau Jawa Barat lebih unggul dibanding yang lain gitu. Ya. Atau mungkin ada nama Siliwanginya. Nah mungkin gimana? Itu yang menjadi beban dari semua pihak. Nah ini kan kalau kita boleh berasumsi, ini asumsi ya. Asumsi. Jadi karena mungkin di institusi TNI itu ada divisi, kalau sekarang mah Kodam, kalau dulu kan divisi. Divisi sebelum divisi itu komandemen. Ya. Jadi Siliwangi ini kan masuknya kalau hari ini ya Kodam lah gitu ya. Kodam, iya, Kodam Siliwangi. Nah kalau misalkan Siliwangi, Kodam Siliwangi yang tadi artinya dirayakan dengan Siliwangi. Nah itu kalau ini bagaimana di Ponorogo Brawijaya, jadi kodam-kodam lain nuntut dong. Nah gitu. Kodam Jaya gitu. Nah mungkin itulah, mungkin itu. Seperti itu. Jadi muncul mungkin kecemburuan dari. Makanya menurut saya sepakat bahwa Hari Juang Siliwangi itu atau bahasa Kang Irman sebagai peran panjang ini momentum rakyat Sukabumi atau rakyat Jawa Barat gitu. Jadi Hari Juang Siliwangi itu makanya waktu itu Pak RD walaupun melalui Kodam Siliwangi mengusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan Hari Juang. Sebenarnya kan Hari Juang Siliwangi ini Hari Juang rakyat Jawa Barat, Banten. Jadi Jawa Barat dan Banten. Ya, jadi bukan hari juangnya. Apakah sekarang itu masih Jawa Barat Banten atau Jawa Barat? Masih Jawa Barat. Ketika bicara Siliwangi pokoknya. Ketika bicara Siliwangi maka Banten oke muka dadana, Siliwangi kan gitu. Iya, betul. Jadi memang mesti kembali menurut saya hitohnya itu adalah 9 Desember itu ini perangnya rakyat. Bukan perang tadi walaupun misalkan rakyat Siliwangi walaupun ada misalkan karena sekarang sudah terpisah nih kan Banten sudah terpisah dari Jawa Barat ya. Tapi kalau ngomong Siliwangi mereka tetap masih Siliwangi pastinya. Berarti ketika bicara Siliwangi ini ya Jawa Barat dan Banten gitu ya. Nah, jadi dua provinsi sebenarnya yang harus memperingati, mudah-mudahan bisa. Mungkin kita nanti komunikasinya kedua gubernur gitu. Maksud saya seperti itu Kang. Mungkin nanti akan bagaimana mengembangkan bukan sekedar di Jawa Barat saja, bagaimana kita berkomunikasi dengan misalkan gubernur dari Banten tentang Hari Juang ini, karena tadi turunan-turunannya nggak ada yang menyampaikan estafet sejarah Hari Juang Siliwangi, misalkan dari gubernur yang sudah lengser, terus menyampaikan ke gubernur berikutnya. Sepertinya ada itu kan, semestinya seharusnya ada itu, dan itu menjadi nantinya akan ini yang menjadi lestari karena kebijakan ada di beliau. Betul. Istilahnya kebijakan ada di beliau. Nah, bicara soal kebijakan, bagaimana menurut Akang
kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang Hari Juang Siliwangi ini? Dulu saya pernah sedikit mengkoreksi lah tentang kebijakan gubernur waktu itu, zamannya Kang Aher. Beliau sebagai orang Sukabumi dan 2 periode. Orang Sukabumi, ya, orang Puyuh lah. 2 periode jadi gubernur. 10 tahun ya, kan? Iya. 10 tahun tapi belum Kita pernah nincak gitu. Nincak Palagan. Nincak Palagan. Kan nah itu yang apakah ya itu tadi gitu ya. Jadi apakah memang tertutup informasinya atau memang kurang memahami tentang makna dan hakikat Hari Juang Siliwangi gitu. Tapi kalau harapan kita waktu itu sebagai komunitas kaki daun kan mengharapkan beliau justru menjadi pionir gitu. Ya, Jadi, karena beliau orang Sukabumi. Beliau orang Sukabumi pasti. Orang mana teh kan? Orang Gunung Puyuh. Orang Gunung Puyuh. Jadi dia pasti tahu persis orang tuanya gitu. Bagaimana rakyat Sukabumi tadi muncul Kang Imarma dengan berbondong-bondong ikut melawan gitu. Ya. Jadi termasuk beliau itu pasti karena tadi peristiwa Bojong-Kosan ini ya peristiwa perang rakyat kan, iya, seperti Kang Irman tadi bicarakan, termasuk istilahnya keluarga-keluarga yang hari ini iya, memegang kebijakan. Betul. Semestinya mereka ini tergugah, iya, karena bicaranya bukan soal TKR, bukan iya, soal Belanda atau ini rakyat, ini perjuangan rakyat. Nah makanya ketika ini menjadi perjuangan rakyat, sebenarnya di kalangan mungkin tanda kutip di tingkat nasional itu agak kurang diperhatikan. Beda dengan yang di drive misalkan sama institusi, misalkan sama TNI. Jadi jelas lah gitu ya. Karena ini tadi itu ya kekuatannya kekuatan rakyat, maka agak tadi gitu kalau ngomong apalagi misalkan dengan ada kata-kata yang belakangnya Siliwangi gitu. Jadi konotasi kedaerahannya makin tadi kuat. Ini takutnya malah tadi mencerai-berai atau jadi federasi karena kan ketika bicara Republik Indonesia ini kan masih curiga kalau ke Jawa Barat karena pernah ada tadi kalau ngomong sejarah negara Pasundan jadi ya itu mungkin itulah salah satu yang tadi. Tapi hari ini kita ngelihatnya memperingati 9 Desember itu sebagai Hari Juang itu adalah dalam bingkai tadi persatuan kesatuan dalam bingkai NKRI. Ya, ya dalam bingkai semestinya semua orang mengerti ke situ Kang ya, berpikiran mudah-mudahan bisa berpikiran sama seperti apa yang kita perjuangkan. Gak kerasa sebenarnya sudah 15 tahun kita kan memperjuangkan tentang Hari Juang ini. Nah ini Hari Juang yang 9 Desember sekarang ini. Kita berharap bahwa ini menjadi momentum baru. Kita sekarang bisa istilahnya banyak yang mendukung lagi, banyak amin. Yang apa istilahnya kita mudah-mudahan dapat sponsor kan. Sponsor misalkan dari alhamdulillah sekarang ada dari termasuk podcast ini kan. Ini alhamdulillah kita istilah mendapat kepercayaan dari Kemendikbudristek untuk bagaimana museum itu mengembangkan permuseumannya dengan program publik tentunya dengan program publik. Nah salah satunya yang paling menonjol dalam program publik Museum Bojong-Kosan ini adalah tadi Hari Juang Siliwangi. Dan ini podcast ini menjadi wadahnya. Hari Juang Siliwangi adalah isinya dari wadah yang kita buat ini. Nah Kang, kira-kira tadi Kang Irman akan menjadi bagian dari tim yang akan mengkaji tentang Hari Juang Siliwangi. Dalam kajian itu yang melibatkan kaki daun juga, apa yang akan lakukan dalam istilah penelusuran tentang penetapan Hari Juang ini? Ya kalau kita di kaki daun karena memang tadi komunitas kita adalah komunitas peduli cagar budaya dan lingkungan hidup, tentunya sangat mengapresiasi yang pertama niatan itu. Yang kedua karena memang tadi dalam kajian mungkin lebih nanti ke akademis, kita percayakan ke Kang Irman. Tapi kalau untuk misalkan tadi dalam menggali narasumber yang lain, tentunya kita ada beberapa referensi yang memang mesti kita datangi lah ya. Kita ngobrol kalau misalkan si pelaku-pelaku dalam tadi
sejarah masih ada. Kita data lagi. Yang terpenting mungkin kita akan minta waktu khusus nanti ke Biro Hukum di kabupaten termasuk di Jawa Barat. Ya. Termasuk di Jawa Barat. Dan intinya pastinya Kang nanti dalam kajian salah satu tujuan utamanya adalah Kodam Siliwangi mungkin. Ya, mudah-mudahan beliau bisa menyaksikan istilahnya dari Kodam Siliwangi bisa istilahnya membantu kita untuk menelusuri kembali tentang penetapan nanti jangan sampai ke depan Hari Juang Siliwangi ini tadi saling salah kending kan. Itu kewajiban saya itu selalu muncul di setiap Hari Juang Siliwangi. Nah, karena sekarang kita mau rehat dulu kan atau langsung closing statement aja. Nah, oke, kalau gitu kita closing statement aja. Nah, tadi kita sudah mendengar Kang Irman. Nah, Kang ini sebagai closing statement nih tentang Hari Juang Siliwangi. Silakan Kang. Tadi saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh pandar kita. Generasi masa kini perlu mengingat dan menghargai setiap tetes darah dan keringat yang telah dikucurkan para pahlawan bangsa yang rela berkorban hingga nyawa demi kemerdekaan negara tercinta. Artinya ketika ngomong 9 Desember buang semua atribut, buang semua warna, kita bersatu padu untuk sebagai cara kita menghargai jasa para pahlawan, jasa para syuhada, dan 9 Desember adalah momentum membuktikan bahwa rakyat Sukabumi itu bukan sakadang kuya, tapi sebagai pejuang dan fighter. Mungkin itu. Semangat terus Kang. Semangat. Ya, sahabat museum, siniar museum ini kita sudahi dulu episode pertama yang masih raba-raba tentang konsep-konsep siniar. Nah, mungkin dari semua pembicaraan kita bahwa Hari Juang ini menjadi momentum yang sangat penting karena di balik Hari Juang ini telah tersimpan sebuah sejarah, sebuah catatan penting yang berpengaruh besar terhadap peradaban di sekitar kita. Terima kasih sudah bersama kita, Kang Gepul. Terima kasih kembali Kang Irman yang sudah menyempatkan. Sampai jumpa di siniar berikutnya, siniar museum. Bersama museum kita luhurkan budaya.